Shalom saudara, kembali berjumpa dalam program pelajaran Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMAHK Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Setelah kemarin kita belajar tentang hubungan perjanjian Allah yang dirusak oleh bangsa Israel, maka kita mengerti dengan baik bahwa upah ketidakpenurutan adalah penghukuman. Meskipun demikian, siklus kemurtatan yang berulang-ulang terjadi itu tidak dapat merusak atau menggagalkan sepenuhnya rencana Allah bagi umat-umatnya. Perhatikan bagaimana ayat-ayat ini menolong kita mengerti bagaimana Allah bersikap terhadap perjanjian yang dirusak oleh umat Israel. Yesaya 4 ayat 3. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Mika 4 ayat 6-7. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Zefanya 3 ayat 12-13. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Ayat-ayat di atas mengingatkan kita tentang sebuah kalimat indah yang berkata, di antara rerumputan masih ada bunga-bunga yang bertumbuh. Entah bagaimana caranya saudara, Allah punya banyak cara untuk mewujudkan rencananya dalam kehidupan manusia. Selalu ada penghiburan dan pengharapan untuk mengobati luka akibat rusaknya hubungan perjanjian itu. Karena pada akhirnya Allah masih memiliki umat-umat yang setia dan tersisa yang kemudian akan dikumpulkan kepada Allah sebagai suatu karangan bunga yang indah, persis seperti yang dituliskan oleh para nabi dalam surat-surat mereka. Tujuan Allah menciptakan dan memelihara suatu umat yang sisa adalah sama seperti kepada orang Israel, untuk menggunakan mereka sebagai alat yang ditentukan Allah untuk menyatakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dengan cara ini, orang lain akan bergabung dengan orang yang setia menyembah Raja, Tuhan semesta alam. Jadi tidak peduli seberapa buruk keadaan, Allah selalu memiliki orang-orang yang setia, yang menjadi panggilan dan pemilihan yang pasti. Singkatnya, apapun kegagalan bangsa itu secara keseluruhan, masih tetap ada orang yang berusaha memelihara sebaik yang mereka dapat lakukan sampai akhir perjanjian itu. Dan meskipun barangkali mereka menderita bersama-sama dengan bangsanya secara keseluruhan, akhir dan janji utama dalam perjanjian itu akan menjadi milik mereka, yaitu kehidupan kekal. Interpretasi gereja kita pada Wahyu 12 ayat 17 sangat jelas bahwa gereja kita muncul sebagai sebuah pergerakan akhir zaman yang membawa ciri khusus, yaitu memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sementara dunia merendahkan hukum-hukum Allah dan mengabaikan kesaksian Yesus, gereja kita harus tampil sebagai pembeda,
untuk mengingatkan dunia agar meninggikan hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah apakah hidup kita telah selaras dengan hukum-hukum Allah sebagai pengikat perjanjian kekal itu? Dan apakah kesaksian Yesus yang adalah inspirasi Roh Kudus telah mengubahkan hidup sehingga orang dapat melihat pancaran karakter Allah itu nyata dalam hidup saudara dan saya? Terima kasih telah bergabung dengan program Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMAHK Menteng, Jakarta. Pastikan kita tetap terhubung untuk menikmati berkat rohani pada episode selanjutnya esok hari. Tuhan Yesus memberkati.